Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 2011306089. Prodi Pendidikan Guru MI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan reaksi terang dan gelap pada fotosintesis. Reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang pada proses fotosintesis juga memiliki sinonim. Sinonimnya ini ialah reaksi fotokimia atau daur Hills, karena penemunya itu adalah yang bernama Hills. Tempat terjadinya reaksi terang itu di dalam kloroplas, lebih tepatnya di membran tilakoid, granum atau grana, karena mereka sama-sama saja. Seperti gambar ini. Ini juga reaksi terang, berarti dia membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi, energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah fotosistem. Apa fotosistem itu? Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 itu dibedakan dari kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang. Kalau fotosistem 1 itu paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron, yaitu non-siklik dan diklik. Kesimpulannya, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Kedua, H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Ketiga, aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Keempat, aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Kelima, ATP dan NADPH digunakan untuk reaksi gelap fotosintesis. Keenam, oksigen tidak digunakan untuk reaksi gelap, tapi dilepas ke udara untuk hewan dan manusia. Reaksi gelap pada fotosintesis. Reaksi gelap pada proses fotosintesis adalah kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu reaksi terang. Sinonim dari reaksi gelap ada banyak. Salah satunya adalah yang terkenal siklus Calvin-Benson, karena penemunya adalah si Calvin dan si Benson. Ada juga buku lain mengatakan siklus Calvin dan Blackman. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Di sini ada gambarnya, dan kira-kira di sini stroma kloroplas. Dan reaksi ini membutuhkan 3 poin besar, yaitu CO2 dari udara manusia dan hewan. Kedua, ATP dari hasil reaksi terang. Ketiga, NADPH juga dari hasil reaksi terang. Dikatakan reaksi gelap karena siklus Calvin tidak memerlukan cahaya. Proses reaksi gelap melalui 3 tahap, yaitu pertama fiksasi CO2. CO2 diikat oleh RUBP, ribosofa bisfosfat, dan dengan bantuan enzim rubisco, proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak akan stabil, sehingga akan pecah menjadi 6 molekul. Ketiga, fosfogliserut atau PGA yang memiliki 3 atom karbon, jadi hasil dari nomor 1 adalah PGA. Ketiga, fosfoglisera. Kedua, reduksi. Nah, untuk mengkonversi 3 fosfogliserata di PGA menjadi 3 fosfat, itu diperlukan NADPH dan ATP. Itu yang sudah diperoleh dari reaksi terang sebelumnya. Nah, kemudian 6 molekul PGA tadi, masing-masing PGA akan menerima fosfat dari ATP sejumlah 6 sehingga akan terbentuk 1,3 displogresera sebanyak 6 molekul. Kemudian NADPH yang sudah dihasilkan dari reaksi terang tadi itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGA atau 1,3 displogreserat sehingga menyebabkan lepasnya satu fosfat dan menghasilkan pegal atau fosfogliseraldehid atau gliseraldehid yang berjumlah 6 molekul. Ketiga, regenerasi. Regenerasi di sini maksudnya adalah pembentukan kembali RUBP.
Dari 6 molekul PGAL yang dihasilkan reduksi itu akan diambil 5 molekul RUBP, sementara satu lagi digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Nah, 5 molekul untuk regenerasi tadi itu akan membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari ATP untuk fiksasi CO2. Dan hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah glukosa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.